Sekarang udah masuk hari ketiga di Istanbul. Karena kemarin kita nggak berhasil masuk ke dalam Hagia Sophia, hari ini kita datang lebih pagi supaya antriannya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang kita dekat sama daerah Blue Mosque. Aku lupa namanya apa tuh, yang itu. Ini. Tuh. Aku lupa namanya apa, nanti aku tulis di sebelah sini. Perjalanan dari tempat parkir itu sekitar ya 400-500 meter sampai Hagia Sophia. Jadi satu hal yang harus kalian ingat, kalau mau parkir, kalau kalian bawa mobil keliling-keliling Istanbul, parkirnya di mana? Coba cari nama tempat parkir yang mereknya tuh brandnya Ispark. Ispark itu salah satu perusahaan parkir, jadi bukan milik private tapi milik perusahaan. Harganya jauh lebih murah, bisa 3 kali lebih murah daripada di private park. Tapi ya itu lokasinya nggak bener-bener langsung di tengah kota atau nggak langsung bener-bener di dekat tempat turis spotnya kayak gitu, dibandingkan yang private park yang langsung dekat situ gitu. Cuman ya nggak apa-apa, sambil jalan sambil ngeliat pemandangan kiri kanan, nggak rugi juga. Pada bayar 150 per jam ya kan, 150 lira. Dan kami tadi parkirnya di depan rumah makan Ibu Dede, dan ada pasar Indonesia di situ. Akan dapat harga-harga yang lebih sesuai dengan kita, nggak ditembak kayak kemarin beli es krim 75 apa bahasa 75 lira. 75 lira itu kan sama dengan berapa? Ya ampun, 80.000. Jadi 4 orang tuh kemarin 300 lira, 300.000 lebih. Emang 300 lira 300.000? Ya kan 1 lira hampir 900 rupiah. Oh iya. Iya, gitu ya. Recommended parkir di depan rumah makan Bu Dede. Setiap pergi ke Hagia Sophia, kita selalu beli jagung bakar, makanan favoritnya Resya, supaya nggak rewel saat mengantri. Sekarang kita lagi di antrian masuk Hagia Sophia. Masjidnya itu buka jam 10 pagi, tapi antriannya udah dari jam sekarang. Kayak gitu. Ini antriannya udah agak sedikit panjang, nggak panjang sih. Sudah 50 meter. Sekarang kita udah masuk di kawasan Hagia Sophia. Tuh di depan udah bisa dilihat ada masjidnya. Pintu masuk ini agak sedikit berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu kita masuk dari sebelah sana dan antriannya tidak sepanjang ini, tapi hari ini antriannya panjang, ngelingkar-lingkar sampai ke belakang. Terus masuknya dari pintu keluar. Terus yang berubah hari ini, tahun ini adalah di pintu gate-nya ada X-ray checking. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Sebuah pengalaman yang sungguh berkesan dan penuh haru bagi Mama dan Papa. Berkesempatan mengunjungi masjid yang menjadi saksi dari ribuan sejarah kemenangan Islam. Pada lukisan, ukiran, dan gemerlapnya seakan menceritakan perjalanannya di masa lampau. Keesokan paginya, kami makan di restoran Cina Muslim Ugyur. Pengalaman yang cukup unik makan masakan Cina di Turki. Halo pagi semuanya, ini udah hari terakhir kita di Turki karena besok pagi kita pulang ke Jerman. Hari ini kita makan dulu di restoran apa? Restoran Ugyur, ya restoran Cina Ugyur di jalan apa nih? Atau ini nama jalannya di bawah. Jadi kalau kalian nanti suka sama makanannya atau penasaran pengen nyobain makanan, kan bisa datang ke sini. Jadi makanannya halal karena yang punya itu orang Cina Ugyur, orang-orang Muslim. Kita pesan apa ya tadi, Nak? Lamien. Kita pesan lamien, terus pesan apa lagi? Gururu. Ocel eris. Pokoknya nama-nama makannya udah ditranslate ke bahasa Turki, jadi kita nggak tahu bahasa Cinanya apa. Menu pertama udah datang.
aku pesen ayran. Nah, menu pertama kita cobain dulu. Ini apa namanya? Di Cina namanya Nuro Special. Kalau di Cina namanya Nuro Special. Isinya daging atau apa? Daging. Jadi ini tuh kayak apa nih ya? Kayak pastel. Kayak pastel direbus, terus isi dalamnya ada dagingnya. Terus dimakan bareng sama apa tuh? Terong di. Bukan. Itu terong kan? Ya maksudnya bukan dicampur sama makanan itu. Ini sama kecap asin aja. Makanan sama kecap asin doang. Setiap menu satu persatu berdatangan di atas meja. Setiap piring silih berganti mampir dari satu tempat ke tempat lainnya. Oh, ternyata konsepnya agar semuanya bisa mencoba hidangannya. Tadinya dikira tiap orang makan menu pilihannya masing-masing. Baru lagi nih, ini apa namanya? Selanjutnya kita mau nyari oleh-oleh dari Turki. Kita bakal tunjukin kalian tempat oleh-oleh termurah, tersembunyi dari banyak orang. Dan biasanya diskonnya besar-besaran hanya untuk orang Indonesia. Tunggu ya. What has gotten into me? It's like I'm in some dream when I look at you. Yeah, you. And I'm giving high fives out for free to everyone I see. Nah, jadi yang di sebelah kiriku ini toko souvenir oleh-oleh dari Turki yang menjadi langganannya orang-orang Indonesia dan orang Malaysia. Kalau kalian belanja di sini, nanti yang jaga itu ada mbak-mbak orang Indonesia. Kalian minta aja diskon di sana. Biasanya dikasih gede-gedean. Mereka ngejual mulai dari gantungan kunci, terus juga tempelan kulkas, dompet, sejadah, mukena, banyak lah pokoknya segala macam bentuk souvenir yang ada di Turki yang biasanya harga yang mahal di sini cuma paling 1/4 atau 1/3 dari harga yang biasa kalian temukan di tengah kota. Dan pastinya kalau untuk orang Indonesia dan orang Malaysia ada diskonnya biasa gede dikasihnya. Itu abangnya bilang. Di dalam tuh ada apa aja coba ya? Kalau aku lihat ada gelang, ada tas yang ada gambar corak-coraknya gitu. Terus ada dompet, ada sejadah, ada tas ransel juga yang bentuknya kayak batik-batik rajutan gitu. Terus ada mukena, ada juga jilbab, bantal. Banyak lah pokoknya. Kalian mampir aja ke sini kalau main ke Istanbul ya. Nah, ini juga ada lontel lanang. Setelah kita beli oleh-oleh, selanjutnya kita mau ke Spice Bazaar. Spice Bazaar itu tempat belanja bahan-bahan makanan dan juga oleh-oleh dalam bentuk manisan dan lain-lain. Banyak orang nggak tahu. Banyakan orang hanya taunya Grand Bazaar. Kalau di sana itu nggak ideal untuk belanja oleh-oleh makanan. Yuk kita ke Spice Bazaar. Nah, selalu ingat ya, kalau nggak kepepet-pepet banget, parkirlah di tempat yang official atau yang lebih terjamin. Ispark nih. Ini di segala penjuru Istanbul selalu ada Ispark. Kecuali memang benar-benar nggak ada Ispark, mungkin bisa lah parkir di tempat yang private. Ini lokasinya di Eminönü. Walaupun sebagian besar Turki terletak di wilayah Eropa, ternyata budayanya hampir banget dengan Indonesia, guys. Macet di mana-mana, banyak mobil berhenti sembarangan, klakson mobil berisik saling bersautan, bahkan ada yang berkelahi gara-gara macet di tengah jalan. Ya, cara terbaik adalah menyesuaikan, hidup seperti ala di Indonesia. Nyebrang aja sembarangan, yang lain juga begitu. Number 72. My all stuff is fresh. Wherever you want, you can come. I can help you for everything. Thank you so much. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula perjalanan kami di Turki.
breaking through my window in June, and it feels like the first time I met you. Oh, daylight is breaking through my window in June, and it feels like life is coming into view, and it feels like Parkirnya di depan rumah makan Ibu Dede, dan ada pasar Indonesia di situ. am I crazy? Tell me, baby, is it premature to tell you how I feel? Because lately I'm thinking maybe